Mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu, mobil buatan Hyundai masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat Indonesia. Selain karena memang merek Hyundai baru masuk ke Indonesia, tepatnya di tahun 1995. Jadi belum banyak orang yang tahu. Di lain sisi, model Hyundai di tahun awal 2000-an memang terbilang tidak semenarik buatan Jepang. Tapi sekarang, Hyundai menjelma menjadi salah satu produsen otomotif raksasa Asia. Di sebelah kiri adalah Hyundai yang diproduksi di tahun 90-an sampai tahun 2000-an. Dan foto di sebelah kanan adalah Hyundai saat ini. Sangat berbeda, bukan? Hyundai berevolusi menjadi lebih baik. Well, siapkan diri kalian, karena pelajaran sejarah akan kita mulai. Semua dimulai oleh seorang pria bernama Chung Jung-young yang lahir pada tanggal 25 November tahun 1915 di Susen, Kogendo. Kalau sekarang bernama Provinsi Tongchong-Gongwon di Korea Utara. Chung kecil terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Dia merupakan anak sulung dari 7 bersaudara. Chung bercita-cita menjadi seorang guru. Namun karena kondisi yang sangat sederhana tersebut, ia tidak bisa bersekolah tinggi dan harus melupakan mimpinya tersebut. Masa kecil Chung dihabiskan membantu kedua orang tuanya bekerja di kebun. Namun sesekali, ia sempatkan dirinya belajar ketika sudah selesai bekerja. Selain mengerjakan kebun, kadang ia menjual kayu ke kota. Dan dari sanalah ia mulai belajar cara untuk berbisnis. Pada usia belasan tahun, ia pernah kabur dari rumah ke kota hingga 4 kali. Dengan alasan, ia ingin keluar dari kondisi keuangan yang sulit yang dilanda hampir semua kalangan masyarakat kala itu. Namun 3 kali percobaan kabur dari rumah selalu gagal, dengan berbagai alasan. Dan di percobaan yang keempat, pada tahun 1933, di usianya yang ke-18 tahun, ia berhasil kabur hingga ke Korea Selatan. Di Korea Selatan, ia mencoba berbagai pekerjaan, dari bekerja sebagai buruh di pelabuhan, tukang bangunan, hingga buruh pabrik. Dan akhirnya, ia bekerja pada sebuah toko kelontong yang lumayan besar. Di sini ia merasa sangat nyaman, karena ia juga mendapatkan tempat tinggal serta makanan. Ia bekerja sangatlah tekun, hingga mendapatkan posisi sebagai accounting di toko tempat ia bekerja. Dengan kegigihannya, pemilik toko sangat percaya padanya. Karena pada saat pemilik toko meninggal, Chung diberikan hak atas kepemilikan toko tersebut. Setelah mengganti nama tokonya, Chung awalnya berhasil dengan toko tersebut. Namun karena perang, ia bangkrut dan harus pulang ke kampung halamannya di tahun 1940. Karena ia memiliki jiwa bisnis yang sangat tinggi, akhirnya ia membuka sebuah bengkel dengan beberapa orang karyawan saja. Namun selang 3 tahun, bengkelnya menjadi besar, dengan jumlah karyawan sebanyak 70 orang. Pada tahun 1945, Korea Selatan merdeka dari Jepang, dan Chung akhirnya kembali lagi ke Korea Selatan. Selang setahun, Chung membuat Hyundai Civil Industry. Perusahaan ini bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun kembali Korea Selatan di tahun 1948. Hyundai Civil Industry berperan besar dalam pembangunan bendungan Soyan, Gyeongbu Expressway, yang merupakan jalanan besar penghubung seluruh kota di Korea Selatan. Selain itu, Hyundai Civil Industry juga membuat pelabuhan dan pembangkit tenaga nuklir. Bisa dibilang Hyundai Civil Industry berhasil membangun kembali Korea Selatan. Di tahun 1967, Chung membangun Hyundai Motor Company. Mobil pertama buatan Hyundai ialah Hyundai Cortina. Mobil ini merupakan kendaraan hasil kolaborasi Hyundai dengan Ford di tahun 1968. Setelah mendapatkan hasil yang cukup memuaskan, Hyundai ingin membuat mobilnya sendiri. Lantas, Hyundai mempekerjakan George Turnbull, yang merupakan mantan petinggi Austin Morris dari Inggris.
Tidak hanya sampai di sana, 5 orang engineering asal Inggris pun bekerja pada Hyundai. Mereka merancang sasis dan desain bodi. Sedangkan untuk mesin kala itu, Hyundai bekerja sama dengan Mitsubishi. Pada tahun 1975, mobil produksi massal pertama buatan Hyundai diperkenalkan. Mobil itu bernama Hyundai Pony. Pony sendiri namanya terukir dalam sejarah karena ialah mobil pertama asal Korea Selatan. Hyundai Pony dipasarkan keluar Korea di tahun berikutnya. Mobil ini diproduksi hingga tahun 1990 dengan mendapatkan update di tahun 1982. Di tahun 1984, Hyundai mulai mengekspor Pony ke Kanada. Dan siapa sangka Pony menjadi mobil dengan penjualan terbanyak di sana. Selang 4 tahun, Hyundai memperkenalkan Hyundai Sonata di tahun 1988. Sonata merupakan mobil mewah pertama buatan Hyundai. Ia dilengkapi dengan cruise control, power seat, headlamp washer, power brake, dan electric side mirror. Mesin yang digunakan masih dari Mitsubishi inline 4 silinder dengan kapasitas 1800 dan 2000 cc. Sonata masih menjadi salah satu line-up Hyundai sampai saat ini. Di tahun 1989, jumlah total ekspor Hyundai mencapai angka 1 juta unit. Pada tahun 1995, Hyundai masuk pasar Indonesia. Ia mengenalkan sebuah sedan 4 pintu dengan nama Hyundai Elantara. Yang uniknya, di Indonesia sendiri, Elantara di-rebadge menjadi Bimantara Nenggala. Dan satu lagi, bernama Bimantara Cakra, yang di-rebadge dari Hyundai Accent di tahun 1997. Kedua mobil tersebut merupakan kerjasama Hyundai dan pemerintah Indonesia yang diproyeksikan sebagai salah satu mobil nasional di Indonesia pada saat itu. Bimantara Nenggala dan Bimantara Cakra dibangun melalui perakitan di pabrik dalam negeri yang dilakukan di Pondok Ungu, Bekasi. Dengan harga jual kala itu yang cukup terjangkau. Bimantara Nenggala dijual dengan harga 59,5 juta dan Bimantara Cakra dijual dengan harga 39,9 juta rupiah. Yang bisa dibilang harga tersebut setengah dari harga mobil Jepang kala itu. Bagaimana? Masih ada yang ingat dengan Bimantara? Namun sayang, karena harga yang terlalu murah tersebut, pihak pabrikan Jepang melaporkan hal ini ke World Trade Organization atau WTO karena dianggap melanggar asas perdagangan bebas. Dan sejak saat itu, di tahun 1998, berakhir sudah kisah Bimantara sebagai mobil nasional Indonesia. Dan Hyundai kembali menjual produk-produk mereka di bawah nama Hyundai. Di tahun 1997, Hyundai mengakuisisi Kia. Ketika Kia dinyatakan bangkrut setelah krisis ekonomi Asia pada tahun 1997. Dan sejak saat itu, Hyundai dan Kia melakukan integrasi dan sharing model. Contohnya ialah Hyundai Atos dan Kia Visto. Bagi pecinta otomotif, pasti sudah tidak asing lagi dengan kedua model ini. Desain keduanya 90% serupa. Perbedaannya hanya pada letak lampu belakang dan beberapa part eksterior lainnya. Dari segi mesin, keduanya disenjatai dengan mesin 1000 cc 4 silinder dengan tenaga yang dibilang cukup, yakni hanya 55 daya kuda. Kedua mobil ini sudah menggunakan injeksi, dan dengan bobot yang cukup ringan, konsumsi bahan bakarnya bisa sampai 14 hingga 16 km per liternya untuk pemakaian di dalam kota. Di tahun 2005, Hyundai memperkenalkan Tucson, yang merupakan mobil kompak SUV pertama buatan Hyundai. Ia memiliki kasta di bawah Santa Fe, dengan dimensi dan wheelbase yang tentunya lebih kecil. Tucson disenjatai mesin 2000 cc penggerak roda depan dengan tenaga mencapai 140 daya kuda dan memiliki top speed mencapai 180 km per jam. Tucson kala itu berhadapan langsung dengan Honda CR-V Gen 2 dan Suzuki Escudo.
Namun jujur saja, dari segi desain, memang mobil Jepang kala itu memiliki desain yang lebih menarik. Bagaimana menurut kalian? Pada tahun 2008, Hyundai Genesis diperkenalkan. Ia merupakan sebuah sedan mewah 4 pintu berpenggerak roda belakang. Mobil ini ditenagai oleh beberapa pilihan mesin yang lumayan gede juga loh. Dari V6 3300cc, V6 3800cc, hingga V8 5000cc dengan dua pilihan transmisi, yakni 6 dan 8 percepatan otomatis. Dengan tenaga dari 258 daya kuda untuk tipe terendah hingga 429 daya kuda untuk tipe tertingginya. Genesis diproduksi hingga tahun 2017. Setelah itu Genesis berdiri sendiri untuk fokus membuat kendaraan mewah. Mungkin ini sama seperti Lexus dan Toyota ya. Di tahun 2013, Hyundai membentuk sebuah tim untuk mengikuti ajang balap rally dunia WRC. Hyundai menggunakan i20 yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Dan di tahun berikutnya, Hyundai i20 Rally memulai debutnya dengan mendapatkan posisi pertama di Jerman dengan menempati posisi 4 di klasemen akhir. Hingga tahun 2022, Hyundai masih ikut dalam ajang balap rally dunia WRC. Pada tahun 2017, Hyundai memperkenalkan i30N yang merupakan mobil berperforma tinggi pertama buatan Hyundai. Sebelumnya di tahun 96 hingga tahun 2008, Hyundai pernah memiliki line-up coupe dengan nama Tiburon. Kalau kalian pernah main Need for Speed Underground 2, pasti pernah sekali pakai mobil ini. Cuma entah karena kurang laku atau kurang kencang, jadi mobil ini di stop produksi dan digantikan oleh Genesis Coupe. Kembali ke i30N. Kalau kita lihat mobil ini memang hanya terlihat seperti hatchback 5 pintu pada umumnya. Namun dengan lekukan bodi yang dibuat lebih agresif, serta garis bumper yang lebih sporty, dan ditunjang dengan velg lebar 19 inci. Namun dibalik itu semua, Hyundai i30N memberikan performa yang bisa dibilang sangat impresif. Menggunakan mesin 2000cc 4 silinder turbo yang dapat memuntahkan tenaga mencapai 270 daya kuda dan dapat dipacu hingga kecepatan 270 km per jam. Dan yang menarik adalah, dari 0 ke 100 km per jam hanya butuh waktu 5,9 detik saja. Dengan semua itu, Hyundai i30N berhadapan langsung dengan Volkswagen Golf GTI dan Renault Megane di kelas yang sama. Di tahun 2020, Hyundai mengamuk. Ia mulai masuk ke pasar full-size SUV. Secara mengejutkan, Hyundai memperkenalkan Palisade. Ini merupakan SUV terbesar buatan Hyundai. Mobil ini jelas memiliki ukuran yang sangat besar, dengan panjang hampir 5 meter dan lebar hampir 2 meter. Dengan ukuran yang jumbo, Palisade bisa sejajar dengan Chevrolet Tahoe dan Cadillac Escalade. Penampilan Palisade sangat gagah dan elegan, ditambah dengan grill yang besar serta lampu LED. Tidak hanya eksterior yang menarik, namun di segi interiornya juga sangat berkelas. Hyundai sepertinya benar-benar serius untuk mengembangkan lini mobil premium mereka. Desain dashboard dibuat sangat futuristik dengan pemilihan material kelas atas. Mesin yang digunakan ialah 2200cc 4 silinder dengan tenaga di angka 196 daya kuda. Dengan bodi sebesar itu, sepertinya tenaga yang dimiliki Palisade bisa dibilang standar ya. Mobil ini dijual dengan harga 800 juta hingga 1 miliar rupiah. Semakin kesini, desain Hyundai semakin futuristik. Apalagi semenjak Hyundai memasuki pasar kendaraan elektrik. Seperti contohnya, Hyundai Kona Electric dan Hyundai Ioniq 5.
yang tampak seperti mobil dari masa depan. Dan setiap tahun, penjualan Hyundai semakin meningkat. Itu berarti konsumen sudah mulai percaya kepada produsen asal Korea Selatan ini. Karena di tahun 2022, Hyundai menduduki peringkat ketiga jumlah penjualan kendaraan di seluruh dunia. Well, sejarah singkat Hyundai dari masa ke masa, saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah pengucapan atau informasi yang kurang sesuai. Like jika kalian suka video ini, dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih.